Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sakina Pratiwi dengan NIM 2402 01020234, mata kuliah Bisnis Big Data, kelas MJ 807, dosen pengampu Bapak Dr. Ucup Darussalam STMT. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan materi UAS saya mengenai integrasi Big Data dan AI untuk optimalisasi operasional bisnis. AI sebagai asisten riset bukan penemu, yang mengacu pada konsep Board Fund 2026, yaitu keputusan strategi tetap di tangan manajemen. Nah, kita bisa lihat pada PPT saya, kapasitas AI yaitu hanya menganalisis data, mengevaluasi alternatif, meningkatkan efisiensi. Sedangkan untuk peran manusia, memegang kendali atas keputusan akhir dan arah bisnis. Selanjutnya, manfaat menerapkan AI pada proses bisnis, yaitu untuk transaksi customer, yaitu titik awal pembelian. Selanjutnya, produksi, yaitu terdapat di dapur dan barista. Untuk distribusi, pengiriman dan logistik, sedangkan layanan konsumen itu umpan balik dan evaluasi. Selanjutnya, proses transaksi dengan customer, yaitu input data, kemudian ada jenis produk, waktu pembelian, metode pembayaran, serta frekuensi transaksi. Nah, untuk output AI-nya rekomendasi sistem, yaitu rekomendasi menu berbasis kebiasaan pelanggan, prediksi volume penjualan harian, menargetkan promosi yang akurat, serta identifikasi pelanggan yang paling loyal. Proses produksi, data dari sumber yaitu riwayat pesanan dan fluktuasi penggunaan bahan baku. Nah, untuk dampak AI-nya yaitu optimalisasi produknya, menentukan jumlah racikan minuman yang presisi. Selanjutnya, manajemen stoknya, peringatan dini sebelum bahan baku menipis. Nah, untuk efisiensi SDM-nya yaitu membantu penjadwalan shift kerja barista secara profesional. Untuk proses distribusinya yaitu titik lokasi pelanggan, waktu tempuh, dan performa mitra GoFood ataupun GrabFood. Itu di dalam analisis AI, pemilihan rute pengiriman tercepat, pemetaan area dengan konsentrasi pelanggan tertinggi, evaluasi objektif terhadap performa mitra pengiriman, dan meminimalisir resiko keterlambatan pesanan. Selanjutnya, untuk proses layanan konsumen, itu fokus teknologinya yaitu segmen analisis. Untuk objek data, review, rating, kritik, dan komplain pelanggan. Keuntungan dari sistem yaitu deteksi otomatis tingkat kepuasan pelanggan secara real time, identifikasi keluhan berulang sebelum menjadi tren negatif, serta respon konsumen yang jauh lebih cepat dan tepat sasaran. Selanjutnya, alur sistem rancangan penerapan Big Data dan AI. Untuk sumbernya ada customer, transaksi produksi, distribusi, penyimpanannya berupa data di warehouse, pemrosesannya itu AI Analytics, kemudian visualisasi dashboard manajemen, dan hasilnya yaitu pengambilan keputusan. Selanjutnya, matriks transformasi data. Untuk proses bisnisnya di transaksi, raw datanya produk, harga, waktu, metode. Untuk engine AI, machine learning, dan rekomendasi sistem. Untuk fungsinya itu fungsi bisnisnya itu prediksi penjualan dan rekomendasi menu. Nah, selanjutnya ada produksi, jumlah bahan baku dan waktunya. Untuk fungsi bisnisnya itu prediksi kebutuhan stok. Distribusi, untuk raw datanya terdapat lokasi, waktu, jenis layanan. Untuk fungsinya yaitu mengelompokkan perilaku pelanggan. Kemudian untuk layanan konsumen, raw datanya yaitu rating, review, komplain. Untuk fungsi bisnisnya yaitu analisis sentimen, ulasan dari pelanggan. Selanjutnya, keunggulan penerapan Big Data dan AI yaitu prediksinya lebih akurat, efisiensi produk, optimalisasi distribusi, peningkatan kepuasan berbasis data, daya saing bisnis. Jadi, kesimpulannya yaitu penerapan Big Data dan AI pada Yota Coffee dan Milk Tea
memungkinkan seluruh data transaksi, produksi, distribusi, dan layanan pelanggan diintegrasikan ke data warehouse untuk dianalisis secara otomatis. AI dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam memprediksi penjualan, mengoptimalkan produksi, meningkatkan kualitas layanan, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Sesuai dengan referensi jurnal, AI berperan sebagai pendukung produktivitas dan analisis, sedangkan keputusan strategis tetap berada di tangan manajemen perusahaan. Demikianlah tadi pemaparan materi UAS yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.